Apakah Indonesia bisa menang melawan 8 negara lainnya? Thailand, China, Italia, Korea, Malaysia, Vietnam, Kazakhstan, dan Jepang dalam kompetisi mie terbaik sedunia. Karena gue sekarang lagi berada di Jepang, tepatnya Yokohama, di Museum Mie Sedunia dari Nissin. Di museum ini ada restoran yang menyediakan mie dari berbagai macam dunia, dan gue akan cobain semuanya dan akan gue rating mana yang paling terbaik. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia bisa bertahan menjadi mie terbaik yang pernah gua makan? Ikuzo. Jadi ini adalah museum mie dari Nissin. Di sini kita tuh bisa ngelihat sejarah pembuatan mie nggak hanya dari Jepang tapi juga seluruh dunia. Di sini kita juga bisa dilihatin bagaimana sih proses pabrik pembuatan mie dan bagaimana pembuatan mie instan dulu pada saat dia masih tradisional. Dan di sini yang paling disukai anak kecil adalah kamu bisa bikin mie instan kamu sendiri, tapi bagian ini gue skip karena ngantrinya lama banget. Lagian tujuan gue kesini bukan buat mie, tapi buat menantang mie. Apakah mie Indonesia bisa dikalahkan oleh 8 negara lainnya? Ayo langsung aja kita coba. Penantang pertama adalah Thailand, karena ini yang antriannya paling dikit. Dan di Thailand seperti yang kita tahu terkenal banget sama Tom Yum. Nah, apakah Tom Yum di sini enak dan dapat mengalahkan rasa mie dari Indonesia? Kayaknya dikit di porsinya. Gue gak suka asam. Give it to me. Bentar. Baby, Lagi. give it to me. Kenapa makanan di dunia ini harus asam? Ternyata masih asam, dan ini karena preferensi aja ya. Gue emang gak suka asem nih. Tapi langsung aja kita ke China. Ada lamian sapi. Apakah mie lamian nih sebagai yang pertama kali nih secara sejarah menghasilkan mie di negara nih dapat mengalahkan Indonesia? Oh, lamian enak. Ini enak karena tawar, nggak asam kayak tadi sih. Jadi Dikit boleh. enakan ini karena tidak ada rasa dan rasanya rasa kaldu. Selesai ke kakek dari para mie, kita langsung ke modernisasi terhadap mie yang paling beda sendiri, yaitu Italia yang punya spaghetti. Apakah spaghetti dari Eropa dapat mengalahkan rasa Asia? Langsung aja gue coba. Atsui. Paham gua. Sausnya B banget ya. Ya. Sausnya sangat B banget. Tapi makan pastanya dong juga udah enak sebenarnya. Kalau yang biasa makan pasta, kasih tahu nih kenyalnya pas gitu loh. Ya, ini adalah pasta beneran gitu. Ini terbaik yang gua makan tadi. Cina, Thailand, Italia. Italia paling enak so far. Kita lihat yang lain. Surprisingly, Italia adalah yang terbaik yang udah gue makan di sini. Bagaimana sih Cina dan Thailand? Tapi tenang aja, masih banyak kompetitor lainnya. Kita akan ke Korea mau nyobain mie dinginnya atau yang biasa disebut dengan naengmyeon. Sorry, gue nggak tahu cara nyebutnya. Tolong koreksi gue di bawah. Dan tiba-tiba pas lagi mesen ternyata gue nemu salah satu fans My Hero Academia juga. Hero Academy. Hai. Suka. Betul nih. Jadi ini Korean cold noodle. Apa ya bahasa Korea cold noodle? Naengmyeon. 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 Neng. Naengmyeon. Ya, si naengmyeon ini ya gelis pisan euy. Kita cobain ya. Ini kemakan kencingnya asam, aku nggak suka. Kenapa aku nggak pernah cocok ya makan makanan Korea ya? Ini pinggir-pinggirannya enak. Maaf banget buat teman-teman pecinta Korea. Kamsahamnida Korea, tapi ternyata masih belum bisa mengalahkan Italia. Dan apakah tetangga kita bisa mengalahkan kita karena mereka punya laksa yang menurut gue juga sangat enak? Nggak mungkin, kacau kan? Ini paling enak sekarang. Laksa bisa wrong tuh kacau sih. Karena udah, gue juga udah makan yang digoreng, udah biarin aja dia surprise sendiri. Ini enak banget. Wah, kacau sih laksa. Ini jangan sampai dong laksa mengalahkan mie goreng Indonesia dong. Tidak boleh. Tidak percaya aku. Aku tidak terima. Tapi sebelum ke Indonesia, kita ke Vietnam dulu. Karena ada Pha. Bacanya itu sebenarnya Pha. Tapi tulisannya Pho, tapi bacanya Pha. The ultimate meal. No, this is not Pha. Ini terlalu asin buat Pha, buat gue ya. Kan harusnya Tawar. Tawar. Nggak tahu ya, sama ini terlalu asin, entah kenapa. Kan saya tahu.
Buat gue fa-nya aneh sekali. Nggak tahu ini emang seleranya begini apa bagaimana. Tapi buat gue rasanya terlalu padat buat sebuah fa. Karena fa nggak sepadat ini. Ini fa-nya sangat-sangat asam dan asin. Lebih Bukan barang banyak. probably. Sangat-sangat. Ya gue bukan orang Vietnam sih, jadi gue nggak bisa ngejudge yang gimana. Gue cuma makan fa KW-KW-an di Jakarta. Tapi ini sangat-sangat berasa untuk sebuah fa. Jadi fa buat gue nomor 2 dari bawah. Sorry. Abis dari Vietnam, kita akan travel jauh keluar dari Asia, keluar dari Eropa. Kita akan menuju daerah Asia Tengah, Kazakhstan. Kazakhstan itu Asia Tengah sih. Ya pokoknya tetangganya Rusia, karena mereka punya lakman. Bacanya bener gak sih? Lakman, atau apa gitu. Tapi kayak dari Lamian juga gitu. Tapi ini beneran sesuatu yang paling pengen gue rasain sih, karena seumur-umur gue gak pernah nyobain lakman. Jadi langsung saja kita cobain lakman dari Kazakhstan. Kita lagi mas. Ini nih. Ini spaghetti. Gampang gitu. Tapi instead of pakai sup tomat, ini pakai stew. Nah, itu gampangnya. Dan enak. Tomatnya oke. Ya ini definitely di atas Itali, di atas spaghetti. Dan ternyata lakman berada di atas Itali. Wah, ternyata lakman enak banget sih. Gue gak tau ya yang aslinya enak banget apa enggak. Tapi mungkin karena gue emang suka masakan-masakan yang stew-stewan sih. Dan di sini ini tuh bumbunya stew banget, jadi enak banget deh. Dan dagingnya mantep. Tapi sebelum kita menuju ke Ratu Mie Dunia, kita ke tuan rumah dulu nih, Chicken Ramen. Jadi ini adalah mie instan pertama dari Nissin. Dan di Jepang ada namanya Chicken Ramen. Serius namanya Chicken. Dan mari kita coba apakah enak apa enggak nih tuan rumah nih. Enak. Kita coba mie-nya. Ini mie-nya paling beda dari yang lain ya kayaknya. Masih bentukannya masih bentuk apa? Masih bau-bau mie instan gitu. Yang lainnya nggak bau mie instan, ini bau mie instan dan sengaja kayaknya. Ya mie instan. Mie apa? Mie cup gitu. Tapi tidak masuk penilaian karena dia bukan kompetitor ya. Ya host tuan rumah. Dan akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu, the queen of noodle itself, mie goreng dari Indonesia. Apakah rasanya akan B aja karena yang bikin orang Jepang bukan orang Indonesia, atau malah rasanya emang yang paling enak dari segala mie? Inilah penentuannya. Ladies and gentlemen, the queen herself, mie goyeng. Ada udang, ada telur, ada sayur-sayuran, apa nih, kol, sawi ya kayaknya, dan sambal. Oke, let's try it. Mie goreng. Mie, kalau kata orang bule mie goyeng. Kalau kata orang sini mie tek-tek. Kalau Depok gimana Depok? Mie aja anjing. Dari mie Depok ya? It's her, ladies and gentlemen. It's her. The majesty herself. It's good. Fix. Gue gak akan percaya lidahnya enak. Ya, sama. Enak banget. Gue gak akan percaya lidah lu. Sambalnya kurang sih. Ini sambalnya sambal bawang asam doang. Sambal Jepang gitu. But the champion No way. still here. Enggak sih. Dia bilang enak. Aneh lu. Biarin. Tapi bener enak bener. Ini bukan. Enggak. Lu harus campur sama itu dulu tadi. Sama chili oil dulu baru kemakan. Jangan percaya. Lidah dia aneh. Mie goreng. Ini the best noodle in the world. Walaupun ini KW, kan mie goreng asli, tetap menjadi ratu di mana tempat dia bersinggah. FYI kita semua yang di sini nggak setuju. Bilang aja lu homesick, no.
Anjing baru beberapa hari omsek. Lemah banget gua. Dan ternyata menurut gua yang enak tetap mie goreng Indonesia. Gua nggak tahu ya, teman-teman gua bilang mie gorengnya nggak enak, tapi karena mungkin mereka udah capek atau nggak nyobain semua ya. Tapi mie goreng di sini enak. Ya kalau lu bandingin sama mie goreng yang kita biasa makan di pinggir jalan, tentu saja beda jauhannya pinggir jalan beneran deh men. Di sini aduh, rasa sambelnya aja asin asem gitu loh, bukan gurih tapi ya gitulah ya, kan disesuaikan ya buat lidah orang Jepang ya. Tapi selamat buat mie goreng Indonesia karena masih yang terenak di lidah Eno Bening. Kalian pernah belum ke museum ini dan ke kafetarianya dan cobain berbagai macam mie? Atau kalian pernah nyobain berbagai macam mie-nya pas kalian travel ke negara-negara tersebut? Menurut kalian mana yang paling enak? Coba komen di bawah. Atau yang belum nyobain, kalian lihat aja dari looks-nya. Kira-kira dari looks-nya mana yang pengen kalian makan dan mana yang menurut kalian tuh bakal paling enak dan paling cocok dengan kalian. Komen di bawah. Itu aja dari gue Eno Bening. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, support gue dengan sesimpel pencet tombol subscribe. Dan ya, sampai ketemu di video jalan-jalan Jepang berikutnya. Stay clean and sound.